saya Aulia Rawigama, NPM 1901011031 dari kelas D, jurusan PAI semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Fikih Munakahat yang telah dibahas selama beberapa kali pertemuan kemarin. Baiklah, pada materi pertama, di sini saya akan membahas tentang arti pernikahan di dalam Islam. Dikutip dari buku Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, karya Dr. Randos Taji, MHI, nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon qadiloh untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam dalam buku Fikih Keluarga Terlengkap karya Rizim Aizid, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Hal ini telah tertuang di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa menikah juga bertujuan menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini juga menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah. Karena dengan pernikahan, engkau lebih mampu untuk menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Selain itu, menikah juga menjadi salah satu cara untuk memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Tujuan menikah yang lain, yakni untuk memperoleh keturunan. Dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, nikahlah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur atau banyak anak. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Pada materi kedua, di sini membahas tentang peminangan dan kafaah dalam Islam. Pengertian peminangan. Secara bahasa, peminangan berasal dari bahasa Arab, yaitu hitbah, yang berarti penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Hitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. Pada dasarnya, peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu, perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Selanjutnya pengertian dari kafa'ah. Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti sama atau setara.
Kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus setara atau sama dengan laki-laki, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghadapi celah dalam masalah-masalah tertentu. Ukuran kafa'ah dalam perkawinan. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Al-Jaziri sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah nasab atau keturunan atau kebangsaan. Yang kedua, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Yang ketiga, hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Yang keempat, kemerdekaan atas dirinya sendiri. Yang kelima, diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. Lalu yang keenam, kekayaan. Lalu menurut ulama Malikiyah, yang menjadi kriteria kafa'ah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan yang bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi kriteria kafa'ah itu ada 4. Yang pertama, kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri, usaha atau profesi. Segolongan ulama berpendapat bahwa soal kafa'ah perlu diperhatikan. Tetapi yang menjadi ukuran kafa'ah ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang soleh, walaupun keturunannya rendah, bahkan untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak laki-lakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta, tak seorang pun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Ada beberapa syarat dalam melaksanakan pernikahan, yaitu diantaranya, yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sudah jelas syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa mempelai tidak boleh menikah orang yang haram untuk dinikahi, seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan, dan memiliki hubungan kemertuaan. Lalu yang kedua, ada wali untuk mempelai perempuan. Wali nikah pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak jadi wali diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara sekandung seayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Lalu yang ketiga, ada saksi dari kedua belah pihak. Pernikahan yang sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain, orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi. Lalu yang keempat, adanya mahar. Mahar atau mas kawin sangat penting keberadaannya di altar pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, dan benda berharga lainnya. Lalu yang kelima, ijab dan qabul. Dimaknai sebagai janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Pelaksanaan ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai suami istri.
Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun syah nikah dalam agama Islam. Rukun syah dalam agama Islam yang pertama, mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Jika salah satu rukun ataupun syarat pernikahan seperti telah dijelaskan atas tidak terpenuhi, maka pernikahannya dikatakan tidak sah. Pada materi keempat di sini membahas akad nikah di dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syarat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Dalam agama Islam, untuk proses pernikahan yang sah, ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Kalau 5 syarat di atas sudah dipenuhi, maka pernikahan sudah bisa dikatakan sah menurut agama Bela. Tapi pernikahan juga harus memenuhi pihak KUA agar sah di mata hukum. Penjelasan proses akad nikah yang pertama, pembukaan. Terlebih dahulu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, keluarga, serta para hadirin yang ikut menyaksikan proses dipersilakan memasuki tempat dilangsungkannya akad nikah. Kemudian, acara akan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara. Biasanya dilakukan dengan membaca bismillah, berlanjut dengan doa, agar acara berjalan dengan lancar, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, khutbah nikah. Khutbah nikah merupakan hal yang disunahkan dalam Islam karena sunnah. Maka, sebisa mungkin dalam setiap proses akad nikah, biasanya khutbah nikah akan disampaikan langsung oleh petugas dari KUA atau penghulu yang akan menikahkan. Fungsi dari khutbah nikah ini sendiri adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, ijab kabul. Sebelumnya, penghulu akan bertanya, "Saudara, nama calon suami, apakah Anda setuju untuk menerima saudari, nama calon istri, sebagai istri dengan mahar sebanyak 3 kali?" Setelahnya, barulah acara inti dari rangkaian proses akad nikah alias pembacaan ijab kabul dilaksanakan. Kalau calon suami sudah bersedia menerima dan menyampaikan ijab kabul, maka penghulu akan menanyakan keabsahan ijab kabul ini dengan para saksi dan wali yang dihadirkan. Lalu yang keempat, doa nikah. Kalau semua yang hadir sudah sepakat untuk sah, maka penghulu akan membacakan doa-doa pernikahan karena kamu dan sepasang dan pasangan sudah resmi menjadi suami istri. Selain penghulu, kamu atau pihak keluarga juga boleh mengundang pemuka agama di tempatmu secara khusus untuk membacakan doa akad nikah. Yang kelima, penandatangan. Buku nikah sebenarnya proses pernikahan sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah ijab kabul diucapkan. Pasti kamu sudah paham kan, untuk urusan hukum negara, segala sesuatu Lalu yang keenam, penutup. Kalau 5 proses di atas sudah selesai dilakukan, maka acara pun sudah boleh ditutup atau diakhiri. Penutupan biasanya dilakukan dengan pembacaan doa terakhir oleh pemuka agama yang diundang atau oleh penghulu. Materi yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Akad nikah tidaklah sah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Wali dan 2 orang saksi tadi harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, Islam, balik, berakal, merdeka,
laki-laki, dan adil, bukan orang yang fasik. Namun tidak perlu sampai mengislamkan si wali jika wanitanya sudah dizimi dari ahli kitab. Dan tidak perlu menyaratkan sifat adil pada tuan dari hamba syaya yang ingin dinikahi. Urutan wali nikah, yang pertama ayah, kakek, ayah dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung atau keponakan, anak dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, paman, saudara ayah, anak dari paman atau sepupu. Jika asobah di atas tidak ada, maka perwalian beralih pada bekas hamba saya yang pernah dibebaskan, lalu diasobah dari hamba saya tadi. Jika tidak ada, barulah beralih pada wali hakim. Materi yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Islam sejatinya merupakan agama yang sempurna. Agama Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari makan, bahkan hingga buang hajat, semua terdapat adab dan aturannya. Maka tidak salah jika kemudian Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di dunia. Dari perkara yang sederhana, bahkan sampai pada perkara mengenai pernikahan, Islam mengaturnya dengan detail. Tentunya, aturan tersebut bersumber dari Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim dan hadis yang sahih sebagaimana hukum pernikahan. Berbicara mengenai pernikahan dan makna pernikahan dalam Islam, makna tentu lingkup membangun rumah tangga dalam Islam akan luas, mulai dari kedua pasangan, calon mempelai, saksi, wali nikah, tujuan pernikahan dalam Islam, hingga yang tidak kalah penting adalah keberadaan mahar. Sederhananya, mahar sendiri merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Disebut hadiah sebab biasanya mahar berbentuk benda seperti perhiasan, perabotan, dan bisa juga benda-benda lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ringan biayanya. Melanjutkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu sesungguhnya wanita yang baik itu adalah yang ringan maharnya, mudah menikahinya, dan baik budi pekertinya. Mahar memiliki arti penting dalam setiap pernikahan Islam, sebagaimana membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sebab dalam ijab dan qabul, Anda akan jelas mendengar jumlah atau jenis mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada pengantin perempuannya. Tentu saja hal ini menjadi mahar memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya dalam pernikahan, namun juga dalam hukum Islam sebagai salah satu kewajiban suami terhadap istri. Kedudukan mahar dalam hukum Islam, yang pertama, wajib diberikan oleh mempelai pria. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Mahar yang diberikan sendiri merupakan persetujuan dari pihak mempelai wanita. Bahkan Rasulullah SAW selalu menjadikan mahar sebagai pertanyaan yang beliau utarakan pada setiap keinginan seorang umat yang ingin menikah. Tentunya hal ini menyiratkan betapa penting nilai mahar, tidak hanya dalam pernikahan, namun juga dalam hukum Islam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hadrat Al-Aslami bahwa dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa tentang wanita. Maka beliau bertanya, "Berapa engkau memberi mahar kepadanya?" Ia menjawab, 200 dirham. Beliau bersabda, "Seandainya kalian mengambil dari bata, niscaya kalian tidak menambah." Yang kedua, bersifat tidak memberatkan. Ahmad meriwayatkan dari Nabi SAW, di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. Akhir-akhir ini muncul fenomena jumlah mahar yang fantastis. Biasanya mereka merupakan public figure yang pastinya selalu disorot kehidupannya. Islam sendoro tidak membatasi berapa jumlah mahar yang bisa diberikan, baik batas minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, melihat bagaimana penting kedudukan mahar dalam pernikahan Islam,
Maka, tentu sebaiknya mahar tidaklah bersifat memberatkan sebagaimana kewajiban istri terhadap suami di dalam Islam. Meskipun sang mempelai pria masuk ke dalam kategori mampu, namun sebaiknya mahar yang diminta tidak memberatkan dan mudah diperoleh demi lancarnya proses pernikahan. Yang ketiga, tidak harus berbentuk benda. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Syal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Aku bersabda di tengah kaum di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang wanita berdiri lalu mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menghibahkan dirinya padamu. Maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Dalam riwayat Malik, 'Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepadamu.' Beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Kemudian ia berdiri kembali lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, dia menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Beliau tidak menjawab sedikit pun. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata, 'Dia telah menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?' Lalu seorang pria berdiri dan mengatakan, 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.' Beliau bertanya, 'Apakah engkau mempunyai sesuatu?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Pergilah lalu carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi.' Ia pun pergi dan mencari, kemudian datang seraya mengatakan, 'Aku tidak mendapatkan sesuatu dan tidak pula mendapatkan cincin dari besi.' Beliau bertanya, 'Apakah engkau hafal satu surat dari Al-Quran?' Ia menjawab, 'Aku hafal ini dan itu.' Beliau bersabda, 'Pergilah, karena aku telah menikahkanmu dengan mahar surat Al-Quran yang engkau hafal.' Meskipun pada umumnya mahar berbentuk benda, namun Islam tidak mensyaratkan ketentuan yang mengharuskan hal ini. Bahkan, jika Anda tidak memiliki harta benda sekali untuk dijadikan sebagai mahar, maka hafalan satu surah dari Al-Quran juga dapat digunakan sebagai mahar. Tentunya hal ini harus dikonsultasikan dengan calon mempelai perempuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak esensi dari sakralnya momen pernikahan. Yang keempat, merupakan permintaan dari mempelai wanita. Mahar sendiri merupakan permintaan yang diajukan oleh mempelai wanita. Namun tentu sifatnya tidak mutlak sebab tergantung pada kemauan mempelai pria serta negosiasi dari kedua belah pihak keluarga. Ini berarti bahwa sang calon mempelai wanita lah yang menentukan seberapa besar ia mengajukan permintaan mahar kepada calon mempelai pria. Namun jika berpatokan pada hadis dan sabda Rasulullah, seorang wanita disarankan agar mengajukan mahar yang ringan dan mudah. Yang kelima, bukan merupakan simbol kebanggaan bagi perempuan. Mahar sekali bukan menjadi alat atau standar dalam pernikahan kualitas calon mempelai. Paradigma yang berlaku di Indonesia biasanya masih menggunakan adat yang kental di mana seorang gadis yang memiliki pendidikan minim mumpuni dan dari keluarga berada pasti akan mendapatkan mahar yang mahal. Meskipun demikian, tentunya hal ini bukan menjadi sebuah hal yang layak dibanggakan atau dipamerkan di depan umum, sebagaimana hukum pamer di dalam Islam. Yang keenam, mahar harus didapatkan dengan jalan yang halal. Mengingat betapa pentingnya kedudukan mahar, maka tentu juga harus dilihat bagaimana proses untuk mendapatkannya. Sebab pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sakral dan memiliki nilai horistikal yang penting, maka jangan sampai tercoreng akibat adanya mahar yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Yang ketujuh, kepemilikan atas mahar merupakan hak mutlak dari istri. Mahar sendiri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang istri, sehingga sang suami tidak bisa meminta kembali atau menggunakannya tanpa persetujuan dari sang istri. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, "Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu."
Materi yang ketujuh yaitu poligami. Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara etimologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang, disebut poliandri. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syarat Islam, hukum Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezoliman pada rakyatnya. Muhammad Abduh mengatakan dalam tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridho, meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil. Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu yang pertama, terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan. Yang kedua, istri tidak berfungsi sebagai istri. Yang ketiga, suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri. Selanjutnya, jumlah perempuan yang melebihi laki-laki. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk berpoligami. Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang ke bumi. Sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia jauh sebelum Islam lahir. Poligami telah dilakukan oleh semua bangsa, seperti bangsa Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Di Jazirah Arab, terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, sehingga berusaha membunuhnya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Hazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil dalam membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Hazin Nasuha, tidak dituntut oleh syariat Islam karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah sangat cenderung cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri-istrinya. Suami harus dapat berlaku adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan dalam hal giliran. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zolim, karena sesungguhnya Allah melarang hal yang demikian. Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 2 istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah mewajibkan kepada semua kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah, lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzolimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Hal demikian oleh Sayyid Sabiq dikatakan karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan.
Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat dan yang dipimpinnya. Dalam surat An-Nisa ayat 129, yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka Allah sesungguhnya Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 129, istrinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri. Sedangkan ayat sebelumnya, An-Nisa ayat 3, memerintahkan berlaku adil. Seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah, keluarga, pengaturan kebutuhan sandang dan pangan. Suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.